Kenal semuanya. Jangan bingung, casing saya emang kayak gini, sudah saya nggak kayak pendeta. Tapi percaya saya dilahirkan di keluarga Kristen walaupun bertobat berumur 24. Jadi belum balik modal. Ya sekarang 41 tahun ini. Dan thank you buat kehormatan ini nggak dikasih tema. Jadi di Kamis Putih ini dan di tengah maraknya lockout para selebritas Kristen, saya tergerak untuk membagikan ini. Judulnya No Other Way, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain karena sejujurnya bagi saya pribadi, saya lebih sedih kalau melihat bukan hamba Tuhan meninggal. Kalau buat saya hamba Tuhan meninggal, dia udah beristirahat dari jerih lelahnya. Dan Alkitab berkata berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena mereka beristirahat dari jerih lelahnya. Justru kita harus turut bersuka cita dengan yang udah istirahat. Kalau saya bikin saya berduka bukan ketika ada hamba Tuhan meninggal, tapi ketika ada anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Itu yang bikin saya berduka cita, itu yang bikin saya gak bisa tidur. Itu yang bikin saya coba cari cara, kalau adik gue artis, gimana caranya gue bisa kontak artis gitu ya. Tapi gak ada urusannya sama adik gue kan gitu. Saya coba cari cara gimana cara bisa kontak. Saya gak pernah tahu public figure, artis-artis itu gereja di mana, pendetanya siapa, gak pernah tahu. Mungkin juga datangnya sekali-sekali di gereja yang saya juga gak tahu. Ya, tapi yang muncul beritanya cuma selalu ketika mereka ninggalin Tuhan. Dan itu selalu yang concerning bagi saya, dan saya yakin concerning juga bagi Tuhan yang udah melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita. Kita ke Matius 26 ayat 42, kita mulai dari sana untuk poin yang cukup sederhana, no other way, gak ada jalan lain. Ini Matius 26 ayat 42 dikatakan seperti ini, lalu ia atau Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali bila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Berarti ada jalan lain atau enggak dari ayat ini? Enggak ada, dia harus minum cawan ini. Nah, the question stands, emang isinya apa sih? Sampai Yesus tuh segitu bergumulnya untuk minum enggak ya, kayak gitu. Emang isinya apa sih? Murid-murid mengira bahwa isinya adalah penderitaan, karena itu yang mereka kira. Bahwa kita juga sempat mengira nanti besok ada kebaktian Jumat Agung, beberapa pendeta yang Anda dengerin nanti akan membuat kesan seolah Yesus takut mati disalib. Dan gitu dia sampai berdoa dan peluhnya seperti tetesan darah, dan dia segitu takutnya karena besok akan disiksa. Saudara, sesadis ini. Terus dia muncul nanti pakunya sepanjang apa, nanti ditembus kayak gimana, nanti apa yang terjadi di sepanjang penyalipan. Bukan itu yang Yesus takutin. Yesus takutin adalah minum cawan ini. Pertanyaannya, apakah cawan ini isinya seperti dugaan para murid? Murid-murid sempat bilang kayak gini, kami bisa kok minum cawan itu. Kata Yesus, oh ya, nanti kalian akan minum cawannya ini memang, tapi cawan yang harus aku minum gak ada yang bisa minum. Karena bukan cuma penderitaan, tapi isinya adalah murka Allah. Ya, kalau bukan Yesus yang minumin, berarti harus ada yang minum yang lain. Tebak siapa? Anda dan saya. Ya, kita harus bertanggung jawab atas semua dosa kita masing-masing. Kalau nggak mau dibayarin, berarti harus bayar sendiri, dan itu problem. Dan ini yang bikin Yesus uring-uringan, yang bikin Yesus sampai berdoa 3 kali, sampai seperti mau mati rasanya. Saudara, saya zaman masih pemuda, remaja dulu, kalau drama penyalipan pasti saya Yesusnya. Karena jenggotnya natural, nggak usah di make up, nggak usah dibikin wig, jadi kayak jadi kayak Tarsan kota gitu, nggak perlu. Jadi udah otomatis tinggal dikasih baret-baret, udah jadi Yesus gitu kan. Dan ya itu saya nggak pernah lupa bagian itu. Dia bilang dia berdoa kepada Bapaknya sampai ingin, hatiku sangat berduka cita, seperti ingin mati rasanya. Ya saudara mungkin pernah ngerasain itu. Segitu sakitnya, segitu berdukanya, sedihnya sampai kayak rasanya mau mati. Dan itu rasanya. Ya, bagi Yesus, kenapa kan dia harus minum cawan ini dan nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain. Dia harus meminum murka Allah itu. Murka yang diarahkan sebenarnya untuk Anda dan saya yang berbuat dosa, tapi ditanggung sama Yesus. Ya, itu yang bikin dia jadi galau, karena bukan ketakutan akan disalib. Karena gini, pengikut Yesus setelahnya seperti Rasul Paulus misalnya, dia nggak takut mati loh. Dia terkenal dengan kalimat, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia nggak takut mati. Masa iya the captain of our salvation takut mati? Ada yang pernah mempertanyakan itu? Kalau saya langsung bertanya-tanya, masa sih Yesus takut mati? Kalau dia takut mati, ngapain dia tinggal di surga? Ya, tapi berarti ada sesuatu nih yang menakutkan buat dia, dan ternyata di situ ketuhanannya yang justru diuji. Bayangin dia Tuhan,
yang harus minum dosa seluruh dunia, harus ditanggung sendiri. Ya, bayangin Tuhan harus minum dosa itu kayak gimana sih? Sesuatu yang nggak mungkin. Sebenarnya dia sudi untuk melakukan, tapi dia harus lakukan untuk Anda dan saya, karena nggak ada jalan lain. Kita ke Markus 10 ayat 17 sampai 27, kita habisin waktu kita di sini untuk diyakinkan bahwa nggak ada jalan lain. Karena kalau ada jalan lain kita akan pikir ya udahlah, sama aja kok, banyak jalan menuju surga. Nggak, banyak jalan menuju Roma. Menuju surga cuma satu. Ini yang ngomong yang dari surga lagi. Ini yang ngomong bukan dari bawah, bukan dari sini. Bukan nabi, bukan rasul, bukan tokoh-tokoh ternama, pemikir-pemikir hebat, guru-guru besar, no. Yang ngomong dari surga sendiri. Markus 10 ayat 17 sampai 27, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, berlutut di hadapan Yesus. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya selalu menganggap teman-teman saya yang sungguh-sungguh beragama kayak orang-orang ini, kayak dia, tulus. Nggak ada maksud apa-apa, benar-benar emang taunya itu aja dari kecil, emang itu yang benar dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Saya selalu melihatnya seperti orang ini. Orang ini nggak ada kesombongan sebenarnya kelihatan, dan dia berlutut di bawah Yesus. Dia pengen tahu sungguh-sungguh, what can I do to be saved? What I need to do to be saved? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus mengagetkan. Kita berharap Yesus langsung jawab, karena dia nanya cuma sederhana, apa yang harus saya lakukan? Berarti harusnya ini yang Yesus bilang, ini yang harus kamu lakukan. Tak. Enggak. Dia mulai dari kalimat yang unik. Mengapa kau katakan aku baik? Apakah Yesus nggak baik? Nggak mungkin. Kalau Yesus nggak baik, orang ini nggak mungkin datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Ini bukan sebuah gombalan, bukan. Karena Yesus benar-benar baik, bahkan di hadapan para orang-orang yang berusaha mencari salahnya Yesus pernah bilang kayak gini, silakan kalian buktikan saya ini berdosanya di mana, sampai kalian tuh nggak suka banget gitu. Kenapa sih lu sewot banget sama gua? Apa salah gua? Silakan cari. Tanya orang tua saya, tanya adik-adik saya, apa yang berdosa yang pernah saya lakukan? Nggak ada. Ya, jadi kenapa Yesus ngomong gini? Karena ada yang mesti dilurusin. Apa yang mesti dilurusin? Tidak ada manusia yang baik, hanya Tuhan saja. Ini yang mesti dilurusin. Ya, karena orang ini mengira dirinya baik, dirinya sendiri. Jadi seolah dia ngomong kayak gini, guru yang baik, kita kan sama-sama baik nih, gitu loh. Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu dia, makanya dilurusin dulu, kata Yesus. Ntar dulu gimana? Enggak ada yang baik cuma Tuhan. Enggak ada manusia yang baik. Ya, itu nomor satu. Kalau Anda suka poin, itu dia. Kenapa there's no other way? Karena nggak ada manusia yang baik. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi nggak ada yang baik. Yang lebih baik dari yang lain mungkin ada. Cuman yang beneran baik nggak ada, pasti dibandingin sama Tuhan, udah pasti kebanting. Kita selalu ngerasa baik karena kita membandingin diri kita sama orang lain. Membandingin kita sama teroris, sama penjahat, sama yang lagi kasus-kasus lagi viral tuh. Wah gila, setan aja minder deh, kan gitu tulisan gitu postingannya. Ya, ada kasus kemarin saya sampai kayak, wah gila, bingung mau muntah, mau nangis, atau mau ngapain, saya bingung. Ya, anak perempuan umur 5 tahun diperkosa sama papanya, kakeknya, sama omnya. Sinting. Ya, setan aja minder deh, postingannya gitu. Ya benar, setuju. Tapi sekali lagi kalau kita bandingin sama yang kayak gitu, kita kan merasa baik sampai apa yang Yesus bilang mencengangkan buat kita. Oh, nggak ada yang baik tuh. Wow, that's hard. Kenapa? Karena saya ngerasa baik dari dulu. Saya kira saya baik, ternyata itu cuma perkiraan saya. Ya, engkau tentu mengetahui, baru Yesus bilang apa? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Kenapa Yesus ngomong kayak gini? Karena orang ini mengira dirinya baik. Pasti ada alasannya. Lu tahu dong 10 perintah Tuhan. Ya, jangan membunuh nomor 6, jangan berzina nomor 7, jangan mencuri nomor 8, jangan mengucapkan saksi dusta nomor 9, jangan mengurangi hak orang, mencuri. Baik lagi nomor 8, hormatilah ayahmu dan ibumu nomor 5. Kecuali Anda Katolik, urutannya agak berbeda. Ya, pasti tahu dong, kan kamu kan merasa baik. Pasti tahu dong ini. Dan jawaban dia benar. Jawabannya dia apa? Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kenapa? 10 komentar tadi itu dari kecil. Pantesan dia ngerasa baik. Ngerasa baik. Do this, don't do that. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya dari kecil. Dia sangat beragama.
Dan dia bukan orang biasa loh. Ya, bagian Alkitab ada 3 Injil yang mencatat, ada yang bilang dia pemimpin muda yang kaya, ada yang tulis dia orang muda yang kaya, dan berarti orang yang punya segalanya. Dia bukan cuma saleh, masih muda, tapi juga sukses, dia leader, dan dia kaya secara duniawi. Jadi he has it all, dia punya semuanya. Dan dia bertanya apa lagi yang kurang? I have it all. Dan apa? Ini dia jawab Yesus memandang dia ayat 21. Saya suka detail-detail kecilnya ini karena menunjukkan bahwa Yesus ini gak pernah memperlakukan kita sebagai kayak orang yang superior, walaupun dia adalah kebenaran. Dia selalu memandang orang-orang yang datang kepadanya dengan belas kasihan. Oke, makanya ada ayat yang bilang, dia sendiri yang ngomong di Yohanes, dia bilang, barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Jadi dia gak pernah memperlakukan siapapun, mungkin dengan sikap hati mereka yang salah, pandangan mereka yang salah. Itu cuma berbelas kasihan, aduh kasihan banget orang, dia gak ngerti. Ya, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, ada apa? Hanya satu lagi kekuranganmu. Jadi, is religion enough? No, enough. Kata siapa? Yesus. Semua udah saya lakukan dari kecil. Oh, ada yang kurang. Berarti cukup gak? Melaksanakan perintah menjauhi larangan, gak cukup. Bahkan kalau sempurna pun masih gak cukup. Bayangin kita jauh dari sempurna. Betul gak? Makanya gak ada jalan lain. Karena gak ada yang baik, dan religion is not enough. Religion cannot save, termasuk agama Kristen. Salah satu kebenaran yang saya sulit terima adalah kenyataan ini, bahwa bahkan agama Kristen gak bisa nyelamatin saya. Saya gak selamat bukan karena saya beragama Kristen. Saya selamat karena Yesus mati di salib buat saya. Ya. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kalau ayatnya titik, ini jadi agama lagi. Ya kan? Kita diselamatkan karena bantuan sosial kita berikan kepada orang lain, karena amal dan perbuatan baik kita, karena kita jual semua kita punya, kasih orang-orang miskin. Dan kalau ayatnya berhenti di sini, sekali lagi ini nggak ada bedanya sama agama yang tadi dibilang tidak cukup, tapi ayatnya masih koma. Kemudian ini dia kuncinya, datanglah kemari dan ikutlah aku. To follow Jesus, there's no other way. Gak ada manusia yang baik, agama nggak cukup, kita harus ngapain? Datanglah kemari dan ikutlah saya, kata Yesus. Apa yang kamu lakukan dari awal udah benar, kata Yesus. Cuman kamu masih nggak ngerti. Ya, bukan perbuatan baikmu, bukan kesalehan agamawimu yang membawa kamu ke surga, yang buatmu bersama hidup yang kekal, tapi karena ikut saya. Dan untuk mengikut Yesus harus ada yang dilepaskan, dan ini yang sulit. Ya. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, berarti dia punya ekspektasi sebelum dia nanya sama Yesus. Karena dia merasa udah mencapai semuanya. Dia berharap ketika dia nanya guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk peroleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus, oh udah beres bro, lu mah udah aman. Dia berharap jawaban itu. Dia gak nyangka bahwa masih ada yang kurang. Dan ternyata yang kurang adalah sesuatu yang dia gak pernah sangka-sangka. Sesuatu yang dianggap paling berharga dalam hidupnya. Sesuatu yang membuat dia bahkan percaya diri, dan kerap kali jadi gak percaya Tuhan. Saudara, berapa kita udah gak percaya Tuhan, makanya jarang berdoa. Tebak kita percaya siapa? Percaya diri. Dan itu yang ngeri loh. Karena percaya diri sama percaya Tuhan gak bisa berjalan bersamaan. Pilih satu, siapa yang kita mau percaya. Walaupun udah latihan, walaupun udah belajar, walaupun udah persiapan, kita terus berdoa. Kenapa? Karena kita menyadari di luar dia saya gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mendengar itu perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, mungkin di sini bicara tentang uang, tapi kita sekali lagi bisa ngomong tentang hal-hal yang lain. Saudara, apa atau siapa yang menghalangi Anda dari sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Dari ngerasa apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya udah cukup, saya udah pasti selamat lah. Gak mungkin orang sebaik saya gak selamat. Orang sesaleh saya masa gak selamat, gak mungkin lah.
Ya. Apa dan siapa yang menghalang kita dari ikut Yesus? Kita bisa introspeksi, karena saya nggak datang untuk jadi hakim. Bukan ini intinya. Saya meyakinkan kita bahwa nggak ada jalan yang lain selain dari mengikut Yesus. Lalu ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan binatang, ini beruang, kaya, ya, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang, ayat 24, mendengar perkataannya itu. Tercengang berarti kaget. Kenapa? Karena umumnya dari dulu sampai sekarang agama membuat kita berpikir bahwa orang-orang yang punya banyak adalah yang bisa beramal lebih banyak dan kemungkinan besar lebih mungkin masuk surga. Yang bisa jalan-jalan ke tanah suci, naik onta, right? Terus naik gunung yang Musa pernah naik, yang katanya ketika tadi sakit jantung terus naik gunung itu yang banyak tangganya itu sembuh katanya. Oke. Baptis ulang di sungai Yordan yang banyak lele itu segede-gede gini. Yang bisa foto di depan kubur kosong dengan tulisan he's not here, he has risen. Asik. Ya kan? 42 juta sekarang. Dolar naik nggak tahu. Tahun depan kayaknya ada yang berangkat ke sana. Naiknya soalnya kita kira-kira. Oke, saya belum pernah ke sana, cuma lihat fotonya aja, cuma dengar cerita aja. Tapi ini yang saya tahu. Ya. Nggak terlalu penting ke Yerusalem yang lama, yang penting nanti ke Yerusalem yang baru. Adanya, ya. Dari dulu mereka mengira, gimana nggak? Orang yang punya banyak duit yang bisa bantuin orang, yang masih mesti pinjol karena nggak bisa bayar kontrakan, gimana caranya bisa berkatin orang lain? Kita aja nggak cukup sendiri. Dan mereka berpikir itu, makanya mereka tercengang, kan? Masa sih? Orang yang beruang justru paling dekat sama surga dong. Ya, dia bisa bagi-bagi duit, kita nggak punya apa-apa. Mereka makanya tercengang karena kata-kata Yesus ini kontroversial. Ya, tetapi belum selesai Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah, sulit untuk masuk surga. Ya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, ini bicara kemustahilan. Bukan bicara ada gerbang di Timur Tengah. Saya pernah dengar pasti khotbah ini. Saya pernah dengar dulu dan saya kayak, apa iya? Kan gitu. Apa iya ada gerbang yang katanya cuma muat orang, tapi onta bisa lewat asal ontanya tuh barang-barangnya tuh diturunin semua. Ya kan, kayak mudik kan pakai mobil tuh barang-barang di atasnya. Ini onta. Barang-barangnya turunin semua, terus ontanya suruh nunduk, terus didorong. Iya bu, emang mau lahiran. Didorong katanya bisa lewat. Nggak, kalau Yesus ngomongin tentang gerbang itu, mereka nggak bakalan bereaksi seperti demikian. Kita lihat reaksi mereka. Mereka makin gempar. Kalau tadi cuma tercengang, rahangnya sekarang rahangnya sampai bawah. Gitu. Makin gempar, makin gila lagi. Yang bener aja. Onta masuk lubang jarum mana bisa? Exactly. Makanya mereka makin gempar karena ini bicara tentang kemustahilan. Onta itu binatang paling besar di Timur Tengah. Kalau di Thailand jadinya gajah. Tapi maksudnya bukan di Thailand nih. Paling besar onta. Onta buat naik onta aja kalau Anda pernah ke taman safari, mesti naik tangga macam-macam, ribet. Tinggi bener bocahnya. Lubang jarum kecil banget. Siapa yang pernah disuruh neneknya untuk masukin benang ke dalam lubang jarum? Itu aja udah hampir mustahil. Kita udah sampai masuk. Apalagi para onta, nggak mungkin lah. Dia nggak ngomongin tentang gerbang itu, jadi nggak mungkin kan reaksi murid-murid. Ini bicara kemustahilan dan kalimat Yesus berikutnya makin menjelaskan. Yesus memandang mereka bertanya, kalau gitu siapa dong yang bisa masuk surga? Jawaban Yesus apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Ini dia. Tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi siapa yang bisa bawa kita ke surga? Tuhan, bukan kita. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat kita diselamatkan. Mustahil bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya makanya Nabi banyak, Rasul banyak, tapi juru selamat cuma satu kan. Saya di bawah kolong langit lagi juru selamat nggak ada. Saya pelajarin semua, saya orangnya kritis, sudah terlahir Kristen bukan berarti langsung otomatis Kristen. Perlu 24 tahun untuk saya diyakinkan bahwa nggak ada jalan lain. Ya bertahun-tahun saya skeptis mempertanyakan agama saya sendiri. Bapak saya sendiri yang pendeta, kakek saya sendiri yang kepala sekolah dan juga gembala, kakek buyut saya yang guru Injil zaman Belanda, saya ragukan semua nenek saya yang penginjil. Ya, saya perlu 24 tahun untuk diyakinkan bahwa nggak ada jalan lain. Karena saya mengira ada yang baik.
Saya mengira agama cukup. Ya, ternyata enggak. Ternyata Tuhan yang harus melakukan sesuatu, karena manusia nggak bisa, mustahil untuk kita bisa melakukan. Tapi bukan demikian bagi Allah. Makanya apa di Kejadian 22 ayat 6 sampai 13, dalam waktu saya yang singkat, saya mau coba ngeliatin kita lihat ayatnya. Lanjut lagi boleh, ayat 7. Ishak bertanya sama Abraham, "Pak, ya, di sini udah ada api dan kayu, tapi di mana domba untuk korban bakaran itu?" Ingat ketika Ishak dibawa ke gunung, ke bukit itu sama Abraham untuk dipersembahkan. Ya Ishak nanya, "Mana nih kayunya ada, apinya ada, dombanya mana, maksud korbannya mana?" Ya, dan jawaban Abraham coba lihat ayat 8. Allah yang akan menyediakan. Lihat, jawabannya adalah, kenapa dia bapak orang beriman? Karena kalimat ini, Tuhan yang akan menyediakan korban bakar domba, anak domba untuk korban bakaran baginya. Artinya apa? Cuma Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Kita nggak bisa memberikan apapun untuk diselamatkan. Nggak ada yang dari kita yang bisa layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa akan menyediakan itu. Bahkan untuk kurbannya, siapa yang menyediain? Dia sendiri. Dan habis itu apa? Akhirnya kita tahu kisah singkat cerita adalah Abraham udah siap kan. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, jangan. Ya, Tuhan udah tahu, ternyata memang benar, nggak ada yang lain di hati lu selain Tuhan. Ya, dan tiba-tiba apa ayat depannya, coba lihat, coba maju lagi. Lagi 11 lagi. Nah ini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tadinya nggak ada. Tapi seperti imannya, dia bilang Tuhan akan nyediain anak domba itu. Dan dia lihat benar domba yang nggak out of nowhere. Yang dari tadi nggak ada domba. Dari tadi cuma mereka berdua ngobrol, nggak ada yang be nggak ada. Ya lagi ngapain, tersangkut di belukar, masa ya nyangkut diem aja? Nggak mungkin dong. Dan ada di situ dekat dia kok di sebelahnya, masa dia nggak lihat ada domba? Ini berarti ada tiba-tiba di situ. Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan berapa ribu tahun kemudian ini yang Yohanes Pembaptis yang masih sepupuan sama Yesus katakan di Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata kepada semua orang, khususnya murid-muridnya dan lagi dia baptis, dia bilang kayak gini, "Lihatlah the Lamb of God that will take the sins of the world." Lihatlah anak domba Allah yang akan mengambil dan menghapus dosa semua orang. Ya, kalau nggak ada anak domba pengganti itu, Ishak yang mesti mati. Kalau nggak ada Yesus yang disalib, Anda dan saya yang mesti disalib. Ya, bukan kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan yang menyediakan. Domba tumbal itu saya sebut tumbal karena dia menggantikan. Maka kita memperingati besok Jumat Agung. Nah, kita semua lagu, semua khotbah yang kita nyanyikan, baik lagu sedih maupun lagu senang. Ya kan, lagu sedih worship, lagu senang praise. Anak saya bilang lagu sedih ya Pak. Tapi lagu yang sama, nyanyiin hal yang sama, kita bisa jingkrak-jingkrak karena moodnya berbeda. Nyanyiin tetap sama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, sama. Kita menyanyikan Dia yang menyelamatkan kita. Kita menyanyikan juga pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, darah yang kudus menyucikan kita dari dosa. Itu lagu-lagu yang sama, khotbah yang sama. Karena Dia yang kita rayakan, bukan yang lain. Karena kita tahu nggak ada jalan lain. Ya, 2 Korintus 5:21, Kristus tidak berdosa, tapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Biasa nanti di ibadah Jumat Agung ada perjamuan kudus. Kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, ini maksudnya. Berbaik kembali, kita mengingat roti yang dipecahkan seperti tubuh yang dihancurkan itu di atas kayu salib, dan darah yang anggur itu melambangkan darah yang tercurah sampai tetes darah penghabisan loh. Sampai pas ditusuk lambungnya yang keluar udah bukan lagi darah tapi sampai air, udah nggak ada lagi. Kenapa? Tiap tetes itu menyucikan setiap kita dari dosa-dosa kita. Ya, makanya nggak ada jalan lain. Dan bagi kita yang masih ragu, karena banyak yang DM saya berusaha membuat saya meragukan keyakinan ini, meragukan pengorbanan Kristus, pentingnya pengorbanan Kristus dari yang sesama Kristen yang progresif itu. Capek deh, paling capek ngomong sama mereka karena ngeyel bener gitu.
Tapi banyak juga yang dari kalangan yang lain. Yang paling ngeyel selalu kalimat ini ujung-ujungnya kalau nggak nanyain Trinitas, ya kan bikin kita goyah. Trinitas bukan mereka mau tahu, banyak kok penjelasan Trinitas di YouTube. Enggak, pengen bikin kita goyah, karena kita nggak bisa jelasin. Kenapa? Karena bukan kita yang bikin, itu alasannya. Kalau kita yang bikin, pasti kita bisa jelasin. Ayolah, Trinitas, it's who He is. He is Father, Son, and the Holy Spirit. It's who He is. Dalam hubungan kita harus belajar menerima orang yang kita lagi berhubungan dengan kita siapa adanya. Kita nggak bisa paksa dia untuk jadi seperti kita mau. Ya kenapa nggak bisa ada penjelasan yang cukup? Karena bukan kita yang buat, itu dia alasannya. Kita juga belajar untuk percaya. Tapi kalau Trinitas nggak berhasil, kita bisa jelasin nih. Biasanya kalimat terakhir adalah ya udah gini aja deh. Tunjukkan di mana ayat Yesus bilang akulah Tuhan dan sembahlah Aku. Selesai. Skakmat enggak, gue jelasin. Ayat sembahlah Aku nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan nggak pengen disembah, nggak gila-gila disembah. Yang gila-gila disembah itu setan. Tuhan itu layak disembah, beda loh layak sama pengen. Ngerti ya? Orang yang terpuji sama pengen dipuji kan beda, bener ya? Tuhan nggak pengen disembah, dia layak. Kasarnya gini, kalaupun nggak ada manusia yang nyembah dia sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan, nggak ngaruh. Bener? Tapi kalau ternyata dia Tuhan, kita nggak sembah dia dan kita nyembah yang lain yang bukan Tuhan, yang rugi siapa tuh? Kita sia-siakan hidup kita buat yang bukan Tuhan. Right? Sembahlah Aku nggak ada, tapi Yesus menerima penyembahan cukup banyak. Ada 2 minimal perempuan yang mencuci kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak wangi, dengan air mata, menciumi kaki Yesus. Ini salah satu instances perempuan yang terkenal nggak bener. Yesus lagi makan di rumah orang Farisi ahli Taurat, dan perempuan ini mempertaruhkan nyawanya untuk menunjukkan rasa syukurnya sama Yesus. Yesus bilang sama orang-orang yang menghakimi, karena mereka berkata dalam hatinya kalau Yesus nabi, orang benar, orang suci, mestinya dia tahu perempuan macam apa yang lagi megang-megang dan ciumin kakinya. Dan Yesus tahu itu hati mereka, dan Yesus ngomong gini, Simon, dari awal kalau memang saya diundang, saya memang tamu kehormatan, mestinya ada yang cuci kaki saya di depan. Tapi bahkan buat cuci kaki aja nggak ada. Berarti saya sebenarnya tamu yang sembarangan diundang. Lu ngundang gue bukan karena mengundang gue, lu pansos karena follower gue banyak, ya kan? Gitu. Pasti zaman gitu. Ya. Tapi perempuan ini tidak henti-hentinya menciumi kakiku sejak saya masuk. Artinya apa tuh, perempuan masih ngapain? Masih diemin kakinya. Dan nggak dilarang, diemin aja. Dan ini 2 kali, 1 lagi Maria. Benar kan? Maria sama perempuan ini. Kapan lagi Yesus disembah? 10 orang sakit kusta, semuanya disembuhin, yang 1 balik sujud di hadapan dia dan memuliakan Allah, dan dibiarin aja sama Yesus. Yesus malah nanya, kayaknya 10 yang gue sembuhin, kenapa 9 yang datang? 1 yang datang, 9 yang lain mana? Malah ngomong gitu. Dia terima penyembahan itu, kenapa? Kan dia Tuhan, dia layak disembah. Nggak perlu gila-gila, sembah orang jijik banget nggak? Mesti gini, orang ganteng nggak akan bilang kayaknya bilang gue ganteng dong, kagak. Natural pujian itu datang, dia nggak gila-gila pengen dibilang ganteng, ngerti ya? You know? Ngerti ya maksud saya? Nah ini yang tapi gini, ayat akulah Tuhan ada. Nah ini dia masalahnya. Masalahnya kita nggak banyak yang tahu. Ya, ini saya baca ini, bonus aja nih, waktu saya udah habis, saya tahu. Yohanes 8 ayat 23 sampai 25 dan ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti dari mana? Bukan sepertinya kau memang dari kagak, dari sorga lah, bilang cuma 2, nggak ada. Zaman itu belum ada pengetahuan planet-planet, kagak. Elia nih, Yesus bukan. Jangan kemana-mana otaknya. Kamu dari atas, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dia berasal dari sorga. Siapa yang ngomong? Dia sendiri. Nggak ada nabi yang pernah ngomong gini. Kalau ada pasti gila, atau benar, atau benar-benar gila, kan bilangnya gitu. Tapi Yesus kan benar. Dia membuktikan bahwa dia dari sana. Kenapa? Makanya dia balik ke sana. Nggak pakai dijemput, naik sendiri. Ya kan? Yang lain kan dijemput. Henokh bergaul karib sama Tuhan, jalan-jalan sampai surga. Gitu. Tapi bareng Tuhan ya. Salah satu nabi siapa namanya? Dijemput pakai kereta kuda berapi dari surga. Kenapa dijemput? Kan nggak bisa sendiri. Yesus doang yang naik sendiri. Orang dia dari situ. Ya. Nah, kita nggak akan bisa ke sana dengan kekuatan kita sendiri.
kecuali dijemput sama dia. Kan itu kita nantikan kan. Satu-satunya janji yang belum ditepati cuma itu. Kalau tempatnya udah siap, saya akan datang untuk menjemput kamu. Dan saya akan membawa kamu ke tempat saya, supaya di tempat di mana saya berada, kamu juga ada di situ. Itu yang kita nantikan. Itu yang bikin kita nggak tinggalin Yesus. Apapun alasannya. Kekecewaan apapun yang mungkin bisa kita rasakan karena pas kita ikut Yesus, kata pendeta ini, kalau gue ikut Yesus nanti gue dapet ini, ternyata nggak dapet. Ya kan yang tinggalin Yesus pasti gara-gara itu. Kayak laki-laki yang pemimpin muda yang kaya tadi, yang jadi kecewa dan sedih sebab banyak hartanya. Dia salah ngerti ketika dia ikut Yesus. Dia salah motivasi ketika dia mengikut Yesus. Ada udang di balik bakwan. Dia nggak tulus tapi modus, kayak kita semua. Saya pertama ikut Yesus juga nggak tulus kok. Tapi semakin mengenal dia, semakin menyadari dia bukan cara, bukan alat untuk saya dapetin apa yang saya mau. Tapi mestinya dia yang saya mau. Mestinya dia yang membuat saya meninggalkan segalanya dan mengikut dia, bukan yang lain. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau, perhatikan kata ini di ayatnya soalnya, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia siapa? Dibicara tentang siapa? Ayat 27. Ya, ayat 25 mereka bertanya, siapakah engkau? Capek, dia udah dijelasin dari tadi. Dibilang dia dari surga, dan dibilang aku adalah dia. Dan kalau lu gak percaya, lu bakal mati dalam dosa lu. Ayat 27. Mereka gak ngerti bahwa Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang, jadi apa? Kalau lu gak percaya bahwa gue Tuhan, lu akan mati dalam dosa lu. There's no other way. Gak ada jalan lain. Dan Tuhan yang harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Makanya apa? Firman-Nya jadi manusia, hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan, mati sebagai tumbal untuk menggantikan kita. Supaya barang siapa percaya, siapa aja yang mau percaya sama Yesus, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, biar ini jadi sebuah pengingat yang manis, biar besok kita bisa meresapinya bukan sesuatu yang anual, yang tahunan kayak rapat pertemuan Jawa. Bukan, dia lebih dari sesuatu yang di kalender. No. It's everything. He is everything to us. Dia membuat kita rela tinggalin semuanya. Rela mengabaikan, ada tawaran untuk tinggalin Yesus, kita langsung sorry. He's my everything. Kalau gue lepas dia, gue gak punya apa-apa. Ini kita berdoa sebentar ya. Pakai bersyukur. Firman terus mengingatkan kami bahwa gak ada jalan lain. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa kalau gak melalui Engkau. Kami bersyukur. Sesuatu yang mustahil yang bisa kami terima, itu keselamatan telah dianugerahkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang menggantikan kami. Ya, kami sempat meragukan, ampuni kami, yakinkan kami ya Roh Kudus dengan semua firman yang Yesus sendiri katakan bahwa dia berasal dari surga dan dia kembali ke sana, dia menyiapkan tempat buat kami yang percaya kepadanya. Dan gak ada jalan lain untuk manusia bisa berbaik kembali dengan Allah selain dengan menerima pengorbanan Kristus, di mana cawan yang isi murka Allah diminum sama Yesus sendiri, sehingga kami tidak perlu meminumnya. Kami bisa diselamatkan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak berhenti, kesabaran-Mu yang luar biasa. Engkau gak pernah memandang hina hati yang hancur, jiwa yang meragukan. Engkau gak pernah Engkau pandang hina. Engkau melihat bahkan orang muda yang kaya ini dengan belas kasihan. Banyak hal yang kami gak tahu sebelumnya, tapi kami minta bantuan Roh Kudus sadarkan kami betapa berdosanya kami dan betapa mestinya kami layak dimurkai, tapi betapa besar kasih-Mu sehingga Sang Maha Kudus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kami, supaya kami dibenarkan di hadapan Tuhan dan bisa memperoleh hidup yang kekal. Makasih ya Bapa buat Yesus, makasih Yesus buat pengorbanan-Mu, dan Roh Kudus bantu kami untuk setia sampai akhir, untuk tidak meninggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bukan karena kami lebih percaya, lebih kudus, lebih pintar, no, tapi karena Roh Kudus gak pernah tinggalin kami. We need you more than ever. Help us to be faithful as you are faithful to us. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin.